Ini pengalaman ya, akhirnya saya pengalaman. Ketika saya kuliah di Mesir bersama Syekh Hamid ya, belajar ilmal balaghah, babut tauriyah. Nah itu ada mahasiswa Indonesia, bukan saya, datang terlambat, salam itu langsung digemplang tempat tidur, kursinya langsung diangkat, dilemparkan ke dia, suruh pergi, jangan ikut lagi. Jadi dia 1 semester nggak lulus mata kuliah ilmal balaghah babut tauriyah. Jadi sekali lagi, kenapa? Karena ilmu itu nurun, cahaya kan? Ketika cahaya itu datang, lalu kau halangi dengan salam, maka cahaya itu akan hilang. Mendatangkan cahaya itu capek bagi orang-orang, mohon maaf ya, hilang lagi itu. Cahaya itu tidak boleh dihalangi. Lah mendatangkan cahaya itu perlu tirakat. Tirakat itu capek. Jadi mohon maaf sekali lagi, ngaji tasawuf itu ngaji hati, ngaji ilmu alias cahaya. Nah cahaya itu ketika kau halangi dengan ucapan Assalamualaikum, hilang gitu. Walaupun ucapanmu itu benar tapi tidak tepat. Oke? Sekali lagi nggih. Sekali lagi nggih, sekali lagi nggih, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Kula ical nggih. Kula akhiri mawon nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang datang ya. Nunggu tapi nunggu. Nunggu kira-kira 10 menit. Ben sakit deh, hilang. Berarti sampai Apa tadi? kita ini kan aja, kita Enggak, tanya jawab aja. oke, tanya jawab. Oke, tanya jawab dulu. Seorang yang pengen doa cepat hamil. Doa apa? Cepat hamil. Nggih, anu mau ikut hisib bahar ba'dal maghrib. Misalnya kalau nggak bisa ba'dal maghrib itu kan direkam, itu bisa ba'dal isya lagi. Bisa kapan saja, yang penting sehari sekali. Pak Yai, kenapa nggak pakai mesin cuci? Nah begini, saya itu hidup hanya berdua, ya toh, bukan berarti anti mesin cuci. Saya punya kok mesin cuci itu dulu, ada 2 kok di rumah. Nah, jangan ngomong kowe. Ngomong. Oh iya, silakan. Lu ngomong. Enggak. Ada 2 kok mesin cuci di rumah Sigura-gura 42 yang kami gunakan untuk para mahasiswi yang menghafalkan Al-Quran. Nah, tahun berikut itu sampai selesai mereka. Tahun berikutnya, periode sudah nggak terima lagi, sehingga rumah itu kosong. Rumah itu bukan milik saya. Rumah itu rumah Pak Agung. Dipinjamkan untuk ngaji Al-Quran, hafalan Al-Quran para mahasiswi. Nah, karena mereka kira-kira ada yang 2 tahun, ada yang setahun, yang selesai itu sudah nggak balik lagi. Dan saya tidak menerima santri baru. Maka kosong itu barang-barangnya, lemari, mesin cuci, apa sajalah, baju, pokoknya kursi, pokoknya saya keluar hanya badan saja. Saya keluarnya badan saja ke rumah baruku ini. Maka mesin cuci nggak punya, lemari nggak ada, kursi belum ada, terus kitchen set belum ada. Jadi rumah ini rumah masih belum jadi. Karena belum jadi ya kemarin nyicil ya. Nyicil baru jadi apa itu tempat ke sini. Kemarin baru jadi lemari, baju. Yang lain-lain belum. Ya, silahkan. Bu Ros dan Pak Yemim umur selisih berapa? Selisihnya 40 tahun. 40 berapa? 15. 15 tahun. Kalau dengan istri yang pertama, ibunya Hajah Husnul Aidaroh, selisihnya 7 tahun. Kalau dengan Rosida ini 15 tahun. Nah, dengan istri yang pertama,
dengan istri yang pertama itu ya itu loh, kebiasaan kita itu datang terlambat salam gitu loh, kau Lanjut. lek datang aja terlambat, lek ingat Dengan istri pertama. apa tadi, Dengan istri pertama. dengan istri pertama ya boh jaraknya 7 tahun. Nah, istri pertama mengajukan gugatan cerai. Secara syariah 5 tahun yang lalu kami sudah cerai. Secara catatan, oleh karena kami ini pegawai negeri, masih harus diurus di pengadilan agama yang menggugat istri. Jadi khulu istilahnya. Begini loh, nikah dan talak itu bukan urusan negara sebenarnya, tapi urusan agama. Maka secara kalau agama itu dasarnya Quran dan hadis, dasarnya dari Allah dan Rasulullah atau ulama, gitu. Ulama yang warasatul anbiya. Kami tidak menggunakan atau keyakinan saya bukan negara. Kenapa? Karena ini agama. Jadi negara hanya memberikan catatan alias menyaksikan bahwa saya sudah benar-benar talak. Kalau cara syariah, saya Yaime menyatakan saya sudah cerai secara syariah. Secara akta negara, ya ada prosesnya gitu loh. Mana yang sah? Yang sah syariahnya. Karena nikah itu bukan urusan negara. Gak pernah ada itu apa? Dulu Nabi itu nikahnya tidak di KUA. Abu Bakar nikah juga tidak dengan naib, apalagi mutin, itu nggak ada. Jangan sampai kamu bilang yo, Nabi itu nikahnya di KUA Kecamatan Sukun loh, nggak pernah itu, nggak pernah ada. Nabi nikah ya nikah saja. Maka contohnya, ini agak panjang nggak apa-apa ya, karena menyangkut Habib dan Habab. Jadi pertanyaan ini menjadi materi pengajian akhirnya. Tadi kan materinya apa? Tinju, boxing toh. Ini agak pindah, nggak apa-apa ya. Jadi Nabi itu ya nikah saja. Contoh misalnya, ketika Nabi berkunjung ziarah ke pendeta Mukoikis di pendeta ortodok, Kristen ortodok, Protestan ortodok di Mesir. Namanya Mukoikis. Saking cintanya di antara kedua manusia mulia ini, yaitu pendeta Mukoikis dan Rasulullah SAW. Bentar ya, minum. Maka Mukoikis menghadiahkan 2 wanita. Yang pertama bernama Maria Qibtiyah, wanita Mesir asli, berkulit putih, cantik, punya anak bernama Ibrahim dan Qasim, meninggal atau wafat pada saat bayi. Kedua bernama Sirin atau Haulah, wanita Jawa atau Asia. Gitu? Wanita Jawa atau Asia. Nah, dari Haulah atau Sirin ini ada sejarah yang mengatakan pula bahwa Haulah ini dihadiahkan kepada Ibnu Abbas. Tapi ada yang mengatakan tadi dibantah, itu tidak benar. Namanya sejarah begitu, pendapat para ulama. Begini ya, mensikapi perbedaan ulama, kalian jangan membela siapa-siapa. Mana yang benar? Ya yang sesuai dengan apa? Rasa Anda. Sejarah itu hanya untuk ibrah, bukan untuk dicontoh itu loh. Sejarah itu untuk diambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ya ulin nuha dan lain sebagainya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jadi sejarah-sejarah itu, kejadian-kejadian itu hanya untuk diambil ibrah atau pelajaran kita, bukan untuk dilakukan itu loh. Jadi kalian jangan berbantah. Loh, itu dalam kitab lah, salah lagi itu. Bukan dalam kitab loh, dalam buku sejarah yang ditulis oleh ulama A mengatakan bahwa Haulah itu dihadiahkan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Tapi pendapat yang lain dalam buku si C atau si B, Haulah atau Sirin itu tetap dijadikan istri Nabi. Haulah atau Sirin melahirkan orang-orang Indonesia, orang Jawa khususnya.
keturunannya disebut dengan ahbab, ya. Keturunan Haulah dan Sirin disebut dengan ahbab. Lalu Maria Kiptiah tidak menurunkan. Karena apa? Punya anak Ibrahim dan Qasim meninggal pada saat masih bayi, kemudian diikuti oleh Maria Kiptiah meninggal pula. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, nanti kalau gini Mas Yud, kalau pas ngaji gini, tempat ini kita booking, oke? Yang di sini hanya untuk yang ikut ngaji, dengan aturan ditulisi, mentulisi yang gini. Hadirin yang tidak langsung ambil tempat, jangan salaman, jangan nggak usah. Oke. Jadi mensikapi perbedaan ulama sejarah atau mu'arikhin itu tidak meyakini, dia itu bukan kitab loh, itu buku. Buku itu kebenarannya subjektif, sejumlah subjek-subjek, alias tergantung siapa penulis sejarah itu. Dari sejarah yang menulis Yaimim ya ala Yaimim, kalau sejarah yang nulis Gus Yudi ya ala Gus Yudi, gitu aja loh. Kemudian apakah kalau Yudi dan Yaimim ini berbeda kemudian bertengkar? Ya salahmu dewe lek bertengkar ya sing maca to. Wong sing nulis aku nulis beda karo Yudi. Saya gini, bojone Yaimim Rosida, bojone Yudi sapa syutingen? Sapa jenenge? Beda kan? Apa harus bertengkar? Apa dipadakno? Dipadakno iki digandengno ditempaki bareng. Nek enggak toh? Lah iya ngono. Mikirnya gampang toh. Apa harus tidur bersama? Tumpak gantian enggak toh? Lah bojone Yaimim beda karo bojone Yudi. Rosida berbeda dengan Winnie loh, ngono loh. Pak angel banget. Baik. Saya akan kembali kepada pertinjuan. Nah, teko meneh. Pertanyaan ini. Oke. Siap. Terkait pertinjuan, bagaimana pertarungan di ring dapat menjadi simbol jihad Nafsu. Ya. Nah, gini. Dalam tasawuf. Ya. Jadi sebenarnya siapa yang harus dikalahkan itu? Siapa yang harus dikalahkan itu? Yang harus dikalahkan bukan musuh di luar diri kita. Yang harus dikalahkan adalah musuh dalam diri kita. Apa itu? Nafsu. Dalam diri manusia diberi potensi oleh Allah, namanya iman, namanya kepercayaan. Kamu kalau tinju harus percaya kamu menang. Caranya kamu harus pakai ilmu. Ya toh epistemologi. Caranya tinju kudu roh. Lek gak roh, tinju nggak sarung tangan kan? Tinju itu berbeda dengan renang loh, walaupun olahraga. Beda kan? Alatnya yang dipakai tinju berbeda dengan lari loh. Jangan sampai kamu ada undangan tinju yang disiapkan pacul lah, nggak pernah, nggak tepat kan? Kamu harus dengan ilmu. Yang kedua dengan rasa. Apa namanya? Hasasiyah, kepekaan. Kamu harus bisa dan mampu membaca lawan. Dengan apa itu? Dengan rasa, kepekaan. Nikmat namanya. Saja aneh mau menipu kan? Kan kita gayanya mungkin ternyata mau syariah, ternyata yang masuk ikon ya. Gitu kan. Nah, bagaimana cara membaca itu? Berlatih. Apa? Berlatih berorganisasi agar tumbuh rasa atau kekuatan untuk menghargai potensi orang lain. Jihadun nafsi. Bagaimana itu? Kamu harus menggunakan takwa. Apa takwa itu? Taat kepada kepercayaanmu, taat kepada ilmumu, taat kepada hasasiyah atau rasamu. Konsisten itu namanya. Untuk apa itu? Untuk mengalahkan nafsumu. Itulah yang disebut dengan jihadul akbar. Kalau melawan musuh, ayut, gini loh. Lawan bertanding itu bukan adawa. Lawan tanding itu bukan musuh. Lawan tanding itu kawan alias sparring. Kawan kamu ingin membunuh apa ingin memberikan sajian yang indah? Ingin memberikan sajian yang indah.
Saya dengan Pak Sofyan itu berkawan. Saya dengan Mas Akil berkawan. Saya dengan Pak Lurah Merjosari sangat berkawan. Saya cinta sama dia. Tapi karena dia mengatakan aku ini adalah orang yang sudah tua bangka, sudah saatnya mau mati, mau masuk tanah, tak tantang naik ring. Ayo, ini kan urusan jasad. Urusan jasad, saya bisa tinju syariah, torikoh, hakikat, makrifah, ikon. Ayo Pak Lurah, naik ring sama Yaimim. Lho iki ojo dimaknai meneng kok. Lurah Arif, maju yuk. Guyonan Arif secara jasadi dan Yaimim bersaudara, oke? Tapi karena ucapanmu telah berpengaruh kepada nafsu dan jiwa publik, ayo kue tak tantang sopo sing unggul di atas ring yang bisa mengalahkan dirinya. Ayo tepuk tangan. Arif, kue wong Madura kan, aku Aremania, kamu Madas kan. Iki cara nantang supaya wani disentuh emosionalnya. Emosional itu apa? Kedaerahan. Bukan berarti aku benci Madas loh ya. Orang itu kalau disentuh keluarganya, disentuh kedaerahannya, namanya siwor. Apa? Perang urat saraf. Arif, kue Madas, aku Arema. Oke? Sekarang Aremania diwakili Yaimim sudah bersatu dengan bonek yang diwakili Taufik Monyong dalam podcastnya di Pak Armuji. Silakan dilihat. Taufik Monyong. Ini di luar ini. Apa itu? Jadi ini masalah bertarung juga ini. Ya, oke. Boxing ya kan. Ya. Pak Yai, pripun carane suami saya agar bertarung bisa berhenti merokok. Lah ini ya. Nah. Anyar mana iki? Angel iki pertanyaane ning gampang. Gampang. Ojo ditukokno rokok. Lah suamimu nggo duwe apa ora? Lah aku suami yang tidak bawa uang kok. Aku nggak bisa tuku rokok, lah nggak ditukokne. Nah saiki lek kamu bawa uang, ini carane. Ibu-ibu, suamimu yang bawa uang, ambil uangnya semua. Itu halal. Suami, suami. Uang yang di dalam kantong suami adalah halal bagi istri. Oke? Oke. Colongan. Ini ojo digawe maksiat. Ambilan untuk diniati menyelamatkan suami. Wajib hukumnya. Colongan. Jangan diberi kesempatan dia untuk beli rokok, apalagi beli wanita. Oke? Nah, engko lek DM njaluk Pak ono ning aja pelit. Ini contoh ya, boleh dicontoh, boleh tidak. Saya ini nggak tahu duit, nggak punya duit, nggak punya dompet, nggak tahu transfer. Duit piroe masuk nang Rosida bojoku. Aku perintahkan pada Rosida transfer nang kono. Ka ono nang kene 5 juta. Dia manut itu loh. Jadi istri adalah bendahara, suami adalah direktur, ya enggak? Suami direktur rumah tangga, istri bendaharanya, pengeluarannya didasarkan pada direktur. Nah, pengeluaran rutin, istri sudah tahu. Yang rutin apa misalnya? Bayar listrik, bayar telepon, bayar air. Istri sudah tahu, itu nggak perlu tanya. Tapi yang sifatnya insidental, misalnya rokok. Tuku rokok mas, yo, ojo akak-akak yo, sapak wae. Nah, dikendalikan oleh istri. Gitu caranya. Jangan lupa disembunyiin untuk Nah, tabungan. misalnya gini ya, saya kan punya barang, katanya istrinya agak, lah saya itu punya kebiasaan tuh mengasih, apa yang saya punya tak kasihkan. Saya kalau disanjung itu tidak kuat, sama dengan Tuhan kan begitu. Tuhan kalau disanjung, alhamdulillahirabbil alamin, inti doa kan itu. Inti doa itu menyanjung Tuhan. Kalau kamu menyanjung Tuhan, apa yang ada pada Tuhan diberikan. Ojo njaluk donga piye? Ojo njaluk, sanjunglah Tuhan. Apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu doa yang muhud doa, alhamdulillah. Inti doa itu alhamdulillah. Apa itu sanjungan? Aku kalau kamu sanjung, misalnya Yaimim kakek kok apik, langsung tak kekno. Lah iki enggak oleh kan soalnya ditunggahno entek isan. Nah, iki jan lek mbuh enggak tahu kenapa ini.
Lah ini juga saya punya jam itu ratusan, puluhan lah. Loh, puluhan nih, ketan lah. Apa yang saya pakai, tak kasihkan. Guset tak kasih, terus apa? Mbak Indah tak kasih. Abimanyu enggak. Karena ketemunya sudah ketahuan istri. Ya oke. Saya pakai tak kasihkan loh. Saya itu kan pernah saya pakai celana dalam ya memang tak tunjukkan. Hermes, boleh saya minta tak cepat pakai. Kalau sempak banyak saya. Boleh kamu minta kalau mau. Sarung pernah dapat saya. Nah, sarung pernah dapat teman. Pernah dapat, ya. Nah, saya juga sering menerima hadiah. Misalnya, saya diberi hadiah arloji dan geok oleh Profesor Dr. Hajah Mufidah CH MAG Cluk Uncluk Entrek Kolok Goblok Gegek Erak Golok Golok Blak Etek Etek Bluk Uduk Black Black Siap. Arloji itu adalah dari saya. Geok itu adalah dari saya. Ini karena banyak netizen yang tanya. Katanya arlojinya diberikan orang. Loh, lah orang itu milik saya. Saya pernah memberi arloji Armani kepada Armin Rolex. Rolex ya? Kepada Mufidah. Swiss. Pokoknya jadi hadiah dari Profesor Dr. Hajah Mufidah CH MAG Cluk Anjak Obluk Blak Kadek Obluk Siap adalah jam saya yang tak kasihkan ke dia, adalah geok saya yang tak kasihkan ke dia. Kok dia mengembalikan padahal aku nggak minta loh. Wallahi saya nggak minta. Tapi karena dia itu merasa kayak apa bagaimana kepada saya, apa misalnya dia itu minta kepada saya rekam medik saya, maksa gitu loh, maksa. Abi, dengarkan ya, dia satu ketika mencat saya, bisa nggak datang ke Atria, seolah-olah seperti atasan saya. Ya ini gimana ya, ini nggak punya hak apa-apa loh. Jam 6 jangan, jam 6 atau jam 7 jangan lebih. Seolah-olah dia itu seperti siapa gitu loh. Oh ya. Nah, berhasil dia memaksa saya itu dan seterusnya tolong diproses hukum. Abi, tak selahkan, tak kuasakan Profesor Mufidah telah menghalangi usulan guru besar saya sebagai senat dan menyebarkan. Nah, ini hukum berjalan tapi persaudaraan saya dengan Profesor Mufidah, Profesor Dr. Hajah Mufidah CH MAG Cluk Entrek Kolcok Kontek Blok Kopek Blok Jot. Itu adalah tetap bersaudara tapi hukum jalan. Oke? Lumayan. Ya, lanjut. Pak Yai yang di kalung jenengan itu giok apa batu keramik Pak Yai? Iki giok asli itu kok RRC. Ngenane kuat. Tandanya ngenane kuat. Masih banyak saya. Banyak saya. Ya. Yang pernah aku kasih Gus Nizam. Kakek giok Gus Nizam dan Bunyai Nizam. Mahal harganya. Berapa? Ratusan juta. Jadi Gus Nizam, dengarin. Cok ngomong. Dengarkan. Gus Nizam, pengasuh pesantren ASW Ahlus Sofa wal Wafa. Sahabat saya, orang baik dia, orang alim dia, mutabahir ulum, mursyid thariqah, Naksabandiyah, Khalidiyah, Mujadiyah, wis pakai ngono lah. Akhirnya jadi mursyid thariqah Sofai. ASW namanya singkatannya. Santrinya ribuan. Tak kasih cincin. Harganya berapa? Kalau sekarang dirupiahkan 200 juta. Dan ibu Bunyai Nizam saya kasih juga. Itu suami istri. Berapa untuk ibu? Lebih mahal. Berapa? Kalau sekarang dirupiahkan 300 juta. Kok akeh? Ya ini toh. Wong kiai kok. Lek 300 juta sing gawe Mas Bagas kan kurang pantes ya toh. Terus saya juga ngasih Mbak Sahara kepada anaknya untuk Sepim, dikembalikan pada saat rame seperti ketika dia memberi saya paving pecah-pecah setelah saya pasang
dibongkar, bongkar itu. Terus itu juga kembalikan. Oke, kita Dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Banyak yang tak kasih. Mau tanya fadilah sholat tasbih. Abi kan dulu sempat ini ya, membudayakan sholat tasbih di sebuah masjid. Sholat tasbih itu sholat renang. Sholat renang itu sholat telanjang. Sholat telanjang itu sholat pembersihan. Sebenarnya sholat tasbih prakteknya semacam itu, 4 rakaat kan? Tapi hakikatnya adalah pembersihan diri alias telanjang. Kalau kamu sudah sholat tasbih, hendaknya lahir pada dirimu itu orang yang tidak merasa paling benar sendiri. Kenapa? Karena baju orang itu beda-beda. Telanjanglah kamu. Ukurannya beda-beda kan? Saya kesukaannya pakai Hermes, ukurannya sekian. Yudi, Mas Yudi, Gus Yudi, ratau diumbah, ya toh. Sampai ratau adus barang. Lah kuwi ukurane ya toh. Bojoku ngene iki, wis ojo merasa bajumu sing paling apik, sing paling penak. Baju itu sesuai dengan ukuran dan kebiasaan. Ono sing senengane mereke Bos, ono sing senenge mereke apa wis terserah. Wong iku baju iku dhewe ukurannya tidak sama. Sing penting ojo ketat-ketat. Lek ketat angel gitu. Sampeyan gawe celana kuwetat alias beragama kok kuwetat banget angel uripmu. Itulah makna sholat tasbih. Kok sampean iku modele iku kok merasa paling benar sendiri, lakukan sholat tasbih untuk menghilangkan egoistik itu. Yeah. Oke? Fadilahnya itu, fadilahnya menghilangkan egoistik beragama. Kenapa? Sing beragama Katolik iki wong apa duduk? Manusia. Nah, gayane sapa? Allah. Lah iya, sing beragama Hindu ki wong apa duduk? Wong. Pedes apa? Wong kan? Lah wong kowe apa? Wong kan? Saya orang yang Muslim, orang Hindu, orang ya Hindus, ya toh. Pada orangnya yang beda adalah jasadnya. Sana misalnya Bali, saya Jawa, beda kan? Sana laki, saya perempuan, kualik. Saya laki, dia perempuan. Yang beda luarnya, dalamnya sama apa? Kasih, sayang. Yang dari dalam itu roh. Roh itu dari Allah. Allah maha kasih, maha sayang. Gak ono ceritane mencipta sesuatu dibenci. Allah menciptakan segala sesuatu dengan kasih sayang. Oke? Lanjut. Tadi ada yang tanya, istri kan tadi boleh mencuri uang suami. Ah, boleh. Kalau suami mencuri uang istri? Nggak boleh. Kebalikannya ya. Loh, ini loh, duit itu duduk duit istri, duduk duit suami. Duit kabeh, duit suami adalah uang istri adalah uang suami. Kenapa? Jangankan uangnya, uang dirinya saja dimiliki. Ya toh, jangankan uangnya, uang yang dibawa istri, ya uangnya suami. Uang yang dibawa suami, ya uangnya istri. Kalau kamu mencuri, bukan mencuri alias mengambil, menyelamatkan, gitu loh. Jangan niat mencuri, uang naik dewe kok dicuri. Boleh enggak niat mencuri? Ya boleh saja. Aku tak nyolong kacamataku, apa dosa? Ya enggak lah. Siapa tahu dipegang oleh jin. Ini kacamataku ya tak colong. Yang penting perbuatan apa omongan? Perbuatan, duduk omongan. Sik. Cap apa isi? Isi kan? Makanya ono minyak mesik cap babi. Sampeyan pilih itu dengan minyak babi cap Masjid Nabawi. Minyak babi cap Masjid Nabawi apa minyak mesik cap apa? Babi. Minyak babi cap Masjid Nabawi apa minyak babi cap babi. Heh. Pilih itu sampean. Minyak mesik cap babi apa minyak babi cap Masjid Nabawi. Orang pada umumnya milih cap Masjid Nabawi padahal minyak babi. Oke? Enggak mikir lah mikir. Wih, gak kuat aku ndelok tinju. Yuk. Yuk. Apa lagi? Caranya bertarung supaya bisa berhenti main judi online gimana Yi? Ya jangan berjudi. Gimana caranya? Ini amalannya. Kamu tak kasih amalan sugih tanpa judi. Apa itu?
ikutlah hizib bahar ba'dal maghrib. Nanti pada saat wasakhir alaina Allah apa wasakhir gini pakai pas nanti Albani ya. Ayo minta. Hizib bahar itu kalau kamu lakukan 40 hari tanpa henti, guru saya yang mengatakan, guru saya, kalau panggil saya Muhammad, ya Muhammad, idza amalta hadza 40 yauman dunan tiqa ala mas'al, ala manawak. Kalau kamu mengamalkan, membaca ini 40 hari tanpa henti, kapan saja waktunya, 40 hari, maka apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda minta, dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan, kamu ya, aku yang aku ngasih. Misalnya, aku jampangin begini, saya ingin punya mobil Fortuner limited misalnya, yang limited itu diproduksinya 12 di Indonesia. Nah, saya mau punya ini, alhamdulillah, insya Allah akhir September, akhir Oktober, nah nanti parkirin yang Brojan, soalnya yang kono ribet. Mobil saya Fortuner, Fortunjek, limited, mau enak tuh, yuk, tunggu nah, gue sing nyopir gue, sing gaya gue, gue jemput anak, ya, gue, wis pokoknya gue sembarang. Ya gitu, artinya apa? Kalau kamu punya niat dan tulus, lalu tidak berhasil, guru saya mengatakan, aku yang akan memberi, ya, dan aku sudah coba, terbukti. Aku ngamalkan itu apa yang aku pikiran, aku mikir rapi meneh dapat iki. Aku mikir meneh dapat engko. Wis gak mikir meneh. Bojo aja akeh-akeh. Bojo ki sitok ning rasane papat, sidik, amanah, tablek, patona. Rumah murep, miring, meleding itu lho wis. Sitok tapi rasa papat. Ojo papat rasa siji. Akan biaya gitu. Istri itu satu tapi rasanya 4. Bagaimana menciptakan istri satu rasa 4 ya? Pinter-pinterlah jadi suami. Ya apa carane? Ya gaenan piye? Kudu sampean latih sing sidik. Bener gitu. Kudu sampean latih sing amanah. Kudu engkau latih yang tablek jujur. Kudu engkau latih yang cerdas. Bagaimana istri yang cerdas? Ojo diseneni. Perempuan tuh lek diseneni goblok. Contohnya bojoku. Tak seneni maro goblok ae. Kenapa kok diseneni? Lah mergo goblok. Kenapa kok goblok? Mergo tak seneni. Lah itu. Mulai akhirnya. Kenapa kok aku marah? Karena goblok. Kenapa kok goblok? Karena aku marah loh. Makanya ojo marah. Oleh karena itu kamu jangan bodoh jadi istri. Yo, apa itu istri bodoh? Cerewet loh. Wong bojone ora salah cerewet ya. Orang laki-laki itu lek dicereweti suami tidak punya kekuatan. Semangat kerjanya jadi hilang. Sampean kok cerewet ya opo ngoten. Mau cari uang, mau berangkat, semangat, golekno, duit, bojo karo anak. Kate berangkat kok bojone cerewet hilang. Makanya jadilah wanita yang mulia, yaitu menghargai dengan cara manut, nurut, nuruti nang bojo. Apa manut? Taat. Apa nurut? Nuruti. Manut, nurut, nuruti. Dijak neng kamar mandi ya gelem, dijak neng tempat cuci ya manut gitu. Dikapakno gelem, kon meleding ya gelem, kon murep, kon mlumah silahkan. Itu jenenge manut, nurut, nuruti. Wis sumangga bahasane. Kewajiban utama seorang istri adalah taslimu nafsiha li zaujiha. Menyerahkan totalitas jasadnya dan rohaninya kepada suaminya. Wis silahkan Mas, monggo. Silahkan pilih apa saja. Mau main apa saja monggo. Tapi ingat, yang namanya manusia punya kelebihan dan kekurangan. Ana wong wedok itu yang pandainya di bidang sidik. Ada wanita itu yang hebatnya di bidang amanah. Ada yang hebatnya di bidang tablek. Jujur. Bojoku enggak patek pinter tapi jujur subhanallah. Lah iku ambilan. Bojoku ora patek jujur ben ngopas ngapusi tapi cerdas lah itu ambilan gitu loh. Bojoku ora kon miring ora patek gelem tapi mlumahe enak. Lah itu kainen. Ya mlumahe lek padha itu arek merubah. Bojoku lek digawe mleding ora patek gelem tapi miring enak lah. Ya miring ngono lho, aja rewel dadi wong. Jangan
rewel, temukan kenikmatan pada istri dan pada suami. Harus cerdas, istri harus mengalah. Mengalah kepada Allah maksudnya. Pasrah taslimu nafsiha li zaujiha. Menyerahkan totalitas kepada suami. Kalau istri sudah menyerah totalitas kepada suami, saya katakan tak seorang pun bisa mengalahkannya. Difitnah apapun tidak akan mempan. Difitnah tambah ngumpul. Di apa? Wes pokoknya lah. Selama istri dan suami bersatu, satu kata, satu rasa, wes pokoknya salah bener bojoku. Misalnya loh, aku bojoku kok salah. Ojo mbok cereweti, engko semangatnya hilang. Lah bojoku salah, engko durung mesti salah lho kuwi. Loh, salah bener bojoku. Bojoku lanang kok ngene iki, ojo dilarang, losno. Ayo los, dol ngono lho. Semangat. Ngono carane ya. Istri tugasnya mendorong suami. Ojo mbok gandoli. Wong lanang mbok gandoli iku kaya bojoku lho. Tak tau gandoli paling mek ngene-ngene tok. Ya. Ning ngenekno padahal ndorong. Aja mbok seneni. Hati-hati ya, kowe nyeneni bojomu kok ora ndang njuk sepuro sampai besok dilaknat karo malaikat dan Allah. You know? Kenapa? Karena suami itu kalau diseneni, dikata-katai ya apa? Lemes. Apa? Lemes. Mboten namung lemes semangate, termasuk lemes anune. Kok meneng kabeh iki ajane krungu apa piye? Cocok? Cocok. Masuk So, internasional. Pertanyaan Yai. Ya, siap. Pak Yai, pripun carane angsal dana gaib kula pun bertarung mati-matian. Dana gaib itu ora ono. Dana kok gaib? Namanya gaib itu ora ono. Dana gaib itu tidak ada. Namanya saja gaib. Gaib itu tidak ada. Ya. Allah itu tidak gaib, Allah itu nyata. Allah itu nyata, tidak gaib. Masalah dewi itu memahami Allah itu gaib. Allah itu nyata, tidak gaib. Dana gaib itu sama dengan tidak ada. Gaib itu bahasa Arab, tidak hadir. Bahasa Indonesia tidak ada. Namanya saja. Dana gaib itu gimana? Ya enggak ada itu loh. Yang ada dana hadir. Gimana memperolehnya? Hizib Bahar sama saya. Jangan mengamalkan Yasin Fadilah. Kalau ikut saya loh, Anda mengamalkan monggo. Karena ikut siapa? Monggo. Kenapa? Yasin Fadilah itu ujiannya melarat. Kenapa melarat? Ya nguji kok supaya kamu sabar. Melarat dan penyakitan. Nah, saya ini ngikuti materialisme, hedonisme. Apa itu? Orang itu kudu sugih duit, ya toh, kudu awak sehat. Dia apa? Duit untuk kemanfaatan. Apa? Perasaan hedonisme. Hedonismenya untuk apa? Hedonisme untuk membahagiakan istri. Ini, lihat. Kalau kamu mengamalkan Yasin Fadilah, mohon maaf ya, pengaruhnya rezeki nggak ada. Dan pengaruh yang paling utama, mohon maaf saya menyebut akhirnya. Nggak boleh ngerokok ya, aku. Nggak boleh ya? Hip, aku nggak boleh ngerokok ya. Oke. Sing ini. Kalau kamu mengamalkan Yasin Fadilah, bapak-bapak, mohon maaf. Partai ekonomi lemah Indonesia ora iso ngadeg. Tapi lah kalau kamu mengamalkan Hizib Bahar, partai ekonomi lemah Indonesia tidak bisa diam, dia terus zikir terus. Zikir, zakar, dukur. La ilaha illallah, la terus ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Niki zikir, zakar, dukur. Zikir, zakar, dukur. Nah, itu Hizib Bahar. Oke? Lanjut. Pertanyaan, Yi. Kalau suami suka menyembunyikan masalah sendiri gimana, Yi? Ini juga bertarung dengan perasaan, Yi. Nah, lah aku nggak ono tak simpen nang bojoku. Apa yang dalam hatiku tak ucapkan. Bojoku yang ngono kadang sering dalam hatinya itu aku tahu kok neng cangkeme muni beda. Itu aku kasar aku. Saya itu lebih kasar daripada orang lain kepada istriku loh. Tanyakan Mbak itu bagaimana aku mengasari istriku. Tapi marah, Yi.
Enggak. Belas ora. Mari tak kasar terus tak jadikan kami kalau pas haid. Bagaimana memperlakukan istri yang habis kita marahin, padahal kita harus gitu, harus kan ya loh. Dia dalam keadaan haid atau datang bulan, ya jadikan dia itu komisaris utama, Ya, lanjut. alias dimut. Tapi apaan? Ini apa ini ya? Kalau ratib hadat yai apa itu? Saya rotib hadat itu asasiyahnya, asrornya ini. Ya gini, orang mengamalkan rotib hadat itu kuat akidahnya, itu aja. Tapi mohon maaf tidak berpengaruh pada rezeki. Yang berpengaruh pada rezeki adalah hizib bahru. Rotib hadat itu tenang. Tapi gini ya, tenang itu akan menghadirkan rezeki. Kalau kamu nggak tenang nggak dapat. Jadi kuncinya segala sesuatu itminan, ketenangan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub itu. Ini yai ada pertanyaan. Yai ini kan lagi viral masalah pondok-pondokan. Nah, anak saya ini lagi mondok itu bagaimana yai? Pondok-pondokan gimana? Maksudnya lagi viral urusan di pondok-pondok itu loh sekarang. Oh, tenang saja. Pesantren itu selamanya akan diuji. Ini loh ya, pesantren apapun, termasuk para santri, para kiai, akan selalu diuji. Apa yang siapa yang uji? Ya Tuhan. Melalui apa? Bisa melalui TV, bisa melalui media, bisa melalui persekusi. Apa saja semua ujian. Kepada kedua pasangan silakan bersiap di atas ring. Udah. Pertandingan akan segera dimulai dan akan Atau dipimpin langsung oleh wasit. Ya teman-teman. Kok sih? Oh, belum. Loh, kenapa pesantren mesti diuji? Loh, pesantren itu umumnya mengajarkan akhlak. Akhlak itu tasawuf. Tasawuf mesti diuji. Apa yang diuji? Kesabaran, keikhlasan, keteguhan di dalam konsistensi menegakkan keadilan dan kebenaran. Lalu kayak diuji ngamuk-ngamuk ya duduk pesantren namanya. Tenang saja. Ujian itu untuk mengangkat diri. Itu loh. Apa itu? Kamu harus sabar. Yang pertama. Kalau nggak bisa menyabar-nyabarkan diri. Caranya aluk murabato. Apa? Berkonsistensi, bergaul, berteman dengan orang yang takwa dalam arti tetap dalam konsisten, dalam kebenaran dan keadilan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Gak iso kan sabar? Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Nggak bisa sabar. Wasobiru, menyabar-nyabarkan dirilah. Ngempet. Caranya, warobitu, bergabunglah dengan orang-orang yang berkomitmen di dalam kebenaran dan keadilan. Wattaqullaha, tetap yang anti takwa. La'allakum tuflihuna, agar kamu menjadi pemenang. Menang pada siapa? Memenangkan diri sendiri, yaitu hawa nafsumu. Ojo ngamuk, tenang aja lah. Dikapakno tenang, wis toh. Diangkat kok derajatnya. Saya ini loh difitnah oleh siapa Mbak Sahara dan Pak Sofyan. Saya pagi tadi itu minta Pak Sofyan lagi makan, tak sampai Pak makan ya, aku minta ini cuwilan apa? Cuwilan weci sisa Pak Sofyan. Ini malah dikasih satu bungkus dan tak makan, enak, tidak ada problem. Ya toh. Aku tenang. Bahkan kaki Pak Sofyan tak cium, tapi nggak mau. Ya toh. Kenapa? Loh, saya nggak ada masalah kok. Saya nggak ada masalah. Kenapa? Ini loh. Dosa besar diantara adalah an-nadamu fima sabak. Menyesali terhadap sesuatu yang terjadi. Pertanyaannya, kenapa? Nah, memang yang terjadi itu bukan atas kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, yang telah terjadi itu tidak lepas dari kehendak Tuhan. Oleh karena itulah terimalah sebagai uji. Lek mbok terima dengan ngamuk-ngamuk, ya nggak lulus namanya. Lek nggak lulus, ya gagal naik ke kelas. Ngoten toh? Jelas kan?
Monggo nderek akan mulai kondur. Badhe nggih, mboten napa-napa. Oh nggih. Nggih. Pokoknya kula tetap cinta jenengan gitu. Wis sampean aja tersinggung, saya pun tidak apa-apa. Mohon maaf lek mboten kula elingaken sampean yo enggak ngerti-ngerti. Sampean lek ngaji teng pundi mawon terlambat ojo salam. Engko malah ustate waalaikumsalam buyar lho niku. Lek ngaji online mboten masalah kula niki. Mek ilang ilhamnya ilang ngoten. Sing teko niku mara pergi ngoten. Tapi lek sampean misalnya ana mubalek ngaji yo. Pas di depan orang banyak sampean juga assalamualaikum. Terus anune mubalek waalaikumsalam. Buyar jamaah niku. Nggih mboten. Maka lek sampean terlambat masuk mawon, golek tempat yang enak, yang paling nyaman. Selesai nggih? Bukan karena apa-apa, saya cinta. Ingin mendidik sopo ae tak ngono. Apa hukum dan dosanya mantan suami yang janji nafkahi anak tapi ternyata cuma janji-janji aja ya ini? Yang Apa hukum dan dosanya mantan suami yang janji nafkahi anak tapi ternyata Janji toh? janji-janji aja? Gini loh, orang yang janji itu sama dengan utang. Al-wa'du dainun. Orang janji itu sama dengan berhutang. Itu ditagih. Orang yang berhutang, punya hutang, kalau mati nggak boleh disolati. Orang yang masih punya hutang, baik hutang janji maupun hutang duit, maupun hutang barang, kalau mati tidak boleh disolati. Bahkan katanya ditolak oleh bumi. Kalau dipaksa, dia dihimpit oleh bumi. Makanya bapak-bapak yang punya hutang, sebelum mati lunasi. Sampai itu diumumkan, bagi yang punya hutang, tidak bisa mengikhlaskan, tolong hubungi keluarganya, kan ahli warisnya. Pak Agung punya hutang sama saya, 400 juta. Tahun berapa? 2021. Tahun 2021. Tolong kembalikan Pak, aku hanya minta uang kembali. Wis balekno piro terserah. Saman hubungi Mas Agustian. Ya toh. Tahun sekian lah Pak, sudah 5 tahun lah Pak. Sampean mau bangun kafe, perlu dana segar ya toh. Katanya mau bangun menyelesaikan proyek. Gini, saya itu biasa meminjami teman yang untuk mengejar proyek, menyelesaikan. Pinjam 150 juta, hanya seminggu itu. Baliknya 200 juta. Nah ini pinjam untuk menyelesaikan proyek, ditumpang. Sudah 4 tahun loh nggak dikembalikan. Pak Agung, tolong Pak Agung. Wih duitku Pak, ojo sampai salon modar, durung nyaur. Bu Agung, rungono Bu Agung, ojo sampai salon bongko, durung nyaur ya. Rungono. Marah ya? Enggak. Mati kan, bahasanya kan bong. Mati bahasa Arab. Mata ya mutu, mati bahasa Arab. Basa Jawa nih, basa Malang nih, modar. Modar itu muter-muter. Terus basa Surabaya nih, bongko, ya toh. Ojo sampai Pak Agung dan Bu Agung modar atau bongko durung nyaur utang. Rungono iki. Agustian, pengacaraku yang aku tunjuk untuk nagih utang, tolong laksanakan perintah saya ini dengan sungguh-sungguh. Sudah sekian bulan kok nggak ada hasilnya. Agustian, rungono. Apa tak ganti pengacara? Wih, dapat apa ini? Kodok Apa? Kodok? Erek-erek. 21 juta ribu. Bos, terima kasih gift-nya ya. Terima kasih gift-nya dan terutama owner MHU. Ustadz siapa namanya? Pak Ustadz, terima kasih hadiah umrohnya. Tolong diuangkan transfer ke nomor rekening istri saya untuk biaya hukum Ustadz. Semoga jamaah Ustadz semakin barokah dan banyak. Kalau nggak dibayar Ustadz, ya terpaksa aku ngomong bahwa Anda penipu. Oke? Jangan berbisnis dengan penipu. Kiai, Jangan ikut umroh yang dipimpin oleh penipu. Nanti aku bilang begitu, nanti lek nggak gelem bayar Pak. Tak omongin kabeh wong sak Indonesia bahkan seluruh dunia. Jangan ikut umroh yang ownernya seorang penipu. Itu nanti tak tunggu kok nggak dang dibayar. Ya ada pertanyaan. Kiai, doa tolak guna-guna nopo nggih niki kula bertarung nggih niki posisine. Ngapusi sampai niku. Saya jamin Anda berbohong. Kalau sampean bertarung dengan guna-guna, Anda telah berbohong. Itu aja. Kalau berbohong itu jangan dengan saya loh ya.
Kalau berbohong jangan dengan saya tahu Anda berbohong, gitu aja udah. Orang berbohong jangan orang berbohong jangan, kan dia mengatakan aku lagi bertarung. Tarung model apa? Ngapusi kamu? Wong kamu turu kok bertarung. Yang namanya bertarung itu enggak turu blas le. Aku lo enggak turu blas. Wong kowe ngorak-ngorok ngono jare bertarung. Wong turu iki lah mbok sampean jenderal, bedilmu lengkap. Lek turu kalah karo tukang sapu sing melek. Wong turu kuwi megur menang ta iku. Dilebani lalene maro gak iso apa-apa. Wong sampean turu kok jare bertarung. Bertarung ki melek. Ngene kan? Oke? Pak Yai, tumbasaken kula rombong damel sadyan mie ayam. Jaluk ayo jawab bojoku aja aku. Aku nanti duit. Siap? Tang. Ngesor. Pak Yai, katanya ini temanya bertarung. Ini saya caranya ikhlas atas kejahatan orang lain gimana? Ya aja diomongke. Carane ikhlas aja diomongke. Ngene lho, ikhlas itu iso enggak? Enggak iso. Caranya mengikhlaskan diri, ngono lho. Alias berjuanglah untuk menjadi orang ikhlas. Apa berhasil lho? Namanya berjuang terus kok. Berjuang melawan hawa nafsu terus itu. Mati baru menang. Kalau kamu mati dalam keadaan berjuang jihad, syahid hukumnya. Masuk surga. Tapi kalau matimu dalam keadaan tidak berjuang, ya enggak syahid. Syahadat alias su'ul khotimah. Jam berapa lagi? Udah 1 jam. Ayo Gus, siap. Amalan yang 40 hari buat mendapatkan rezeki Yai. Hisib bahar. Tadi ada yang minta sanad hisib bahar dari Abi. Ini jangan minta sanad dong. Ikut saya, aku yang bertirakat, Anda yang menerima, itu aja loh. Aku yang mengambil jambu, kamu yang terima dan makan. Jangan ngambil jambu sendiri, nanti kalau ada angkrangnya, ada harimaunya, kamu diterkam loh. Kalau diterkam saya nggak tanggung jawab itu loh. Kenapa? Setiap amalan itu ada khodamnya. Khodamnya itu bisa angkrang, bisa harimau, bisa ular. Siapa dia? Jin itu. Bisa harimau, bisa ular. Ada orang yang mengamalkan hisib bahar itu malam harinya dikejar. Malam tidur dikejar ikan. Ikan besar mau ngemplok dia. Salah dia. Wong dia ngamalkan sendiri. Ikutlah saya. Saya main itu tak ambilkan, tak jimukkan, tak masakkan, tak dulang emplokan panganan ngono lho. Ojo kakean macem. Ojo keminter, ojo kemaki lah. Kok kayak apa sih? Kalau amalan sholawat kubro menurut jenengan bagaimana ya dari? Ya apik wae lah, tapi nafsumu kendalikan. Gini loh, kalau banyak amalan itu terus kayak agul-agul, yang keluar itu setan. Maaf ya, aku duwe sholawat badawi aku bro, terus digaya agul-agul. Bukannya kedamaian yang muncul, tapi setan yang wujud. Agul-agul itu? Agul-agul itu kebanggaan diri itu loh. Terus dengan bocah kuwi ahli wirid, orang itu ahli wirid bangga. Pas bangga itulah kamu jadi setan. Iblis. Oh iya, doakan bisa aku lancar. Hisib bahar melo. Wis hisib bahar kabeh. Di bahar wae ngono lho, dilebokno. Ini bahasa, mari kita masukkan ke lautan. Apapun yang masuk ke lautan akan menjadi baik gitu. Bangkai pun akan menjadi santapan ikan. Manfaat kan? Bahkan di dalam lautan itu ada emas. Berbagai ada ikan dan lain sebagainya. Mari kita melaut, mari kita menghisib atau berhisib bahar. Yai, ini dari Yuratul Shop ya Yai. Ya. Yai, bagaimana caranya agar tidak mempunyai penyakit hati? Contohnya seperti iri dan dengki. Ayo hisib bahar. Ayo hisib bahar. Dari Mas Kece, Mas dulu yang jadi juara. Silakan Mas. Masih 10 menit. Tenang aja. Aku masih sanggup. Juga Mas itu juga yang masih berpartisipasi. Doain Yai yang belum nikah, semoga cepat dapat jodoh. Hisib bahar. Hisib bahar. Dari Jawaban. Fadilah doa hati-hati kalau Doa akasa.
Kalau baca doa akasa itu kan Masuk. Bikin saya kelingan. Terima kasih. akasa itu begini, ukasah sebenarnya. Siapa ukasah itu? Salah satu sahabat yang diberikan oleh Allah, diperlihatkan khotamun nubuwah. Apa khotamun nubuwah itu? Gini cerita aja ya. Ojo fadilah, aku fadilah ora seneng soalnya fadilah itu ora ikhlas ngono. Jadi gini, ketika Rasul sudah mau wafat, sudah sakit nemen ya, sudah amat sakit, sudah mendekati ajal, Rasul berpidato, siapa yang pernah aku pukul, kisos aku. Siapa yang punya hutang, omong ke aku. Ukasah berdiri. Ya Rasul, Anda telah pernah memukul punggung saya. Kapan itu? Pada saat Anda turun dari onta. Kendali onta Anda atau pukulan mengenai punggung saya. Udah, sekarang pukul saya. Ya Rasul, saat kau pukul itu aku tidak pakai baju. Tolong buka bajumu. Dibuka oleh Rasul. Lalu apa yang terjadi? Silakan. Mana yang dipukul? Punggung. Ini loh. Katif. Katif itu punggung ini. Nah, dibukalah. Apa yang terlihat? Disitulah ukasa melihat khotamun nubuwah. Apa khotamun nubuwah itu? Allahu wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Langsung saja. Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Silakan memasuki ring Tetap. pertandingan. Oke. Beri tepuk tangan yang meriah. Itulah yang dilihat. Untuk kita Loh, pada lalu malam ini. ukasa tidak memukul tapi merangkul dan menciumi sambil menangis. Ada apa gerangannya ukasa? Saya melihat tulisan itu. Itulah namanya khotamun